Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Syafa Sabriana Badani dari SMKN Negeri 3 Jakarta. Dan pada hari ini, izinkan saya untuk membahas satu mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini, di mana di daerah rawan bencana, Dewan ini justru percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi penduduk. Kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dalam debat ini, kami membatasi bahwa mosi berfokus pada prioritas kebijakan negara di wilayah yang memang rawan terjadi bencana, yaitu antara mitigasi bencana dan relokasi penduduk. Yang diperdebatkan bukan apakah kedua kebijakan tersebut baik atau buruk secara absolut, namun yang harus menjadi fokus utama negara dalam menghadapi resiko bencana. Mitigasi dalam hal ini mencakup upaya penanggulangan resiko di tempat asal, seperti sistem peringatan dini, tata ruang, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Dengan demikian, konteks mosi ini berada pada ranah kebijakan publik oleh negara di suatu daerah yang memang potensi bencana sangat tinggi dan difokuskan kepada efektivitas dan prioritas. Mitigasi sendiri merupakan perlindungan yang bekerja di akar suatu permasalahan. Negara tak seharusnya memilih jalan pintas dengan cara memindahkan warga jika memang kerap kali resiko atau bencana ini terjadi. Mitigasi sendiri merupakan bentuk intervensi yang lebih fundamental karena langsung pada sumber kerentanannya. Melalui sistem peringatan dini, penataan ruang yang berbasis resiko, dan infrastruktur yang adaptif, negara dapat mereduksi ancaman tanpa mencabut atau menarik masyarakatnya dari tempat tinggalnya. Dengan kata lain, keselamatan tidak harus dibayar dengan hilangnya ruang hidup. Relokasi yang kompleks, mahal, dan seringkali tidak tuntas bukanlah menjadi solusi utama jika memang bencana ini terjadi. Bukan sekedar teknis, melainkan proyek sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Biaya yang sangat besar, perencanaan yang sangat memerlukan jangka panjang, dan adaptasi masyarakat yang tak selalu berjalan dengan mulus. Dalam beberapa kasus, justru relokasilah yang menjadi solusi semu karena sebagian warganya justru malah balik ke tempat wilayah asalnya karena keterikatan ekonomi dan emosionalnya. Relokasi juga membawa konsekuensi sosial yang sangat signifikan. Contohnya, terputusnya mata pencaharian, fragmentasi komunitas, dan hilangnya jejaring sosial. Dan dampaknya juga bukan sekedar material, namun juga secara psikologis dan kultural. Dengan demikian, relokasi bukanlah menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan akar permasalahan. Dan negara tak seharusnya serta-merta memindahkan populasi ataupun menggeser ekosistem yang memang sudah terbangun dari awal. Mitigasi menjadi solusi yang berkeadilan. Saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Karena mitigasi sendiri memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap tinggal di wilayahnya dengan perlindungan yang lebih baik dan lebih tinggi. Sebagai strategi berkelanjutan, bukan sekedar reaksi sesaat ataupun jika memang suatu permasalahan baru saja terjadi. Dan solusi ini juga diimplementasikan di beberapa negara. Contohnya, Jepang. Ia menjadi suatu negara yang memiliki mitigasi gempa paling maju. Berfokus pada earthquake resistant building, early warning system, dan latihan evakuasi rutin di sekolah dan publik. Yang kedua, seperti Belanda, di mana ia merupakan negara mitigasi dan manajemen banjir yang paling solusi, yaitu membangun bendungan raksasa atau Delta Works sebagai respon tragedi banjir pada tahun 1953. Dan salah satu yang menjadi kunci atau suksesnya mitigasi bencana ini ialah kesadaran masyarakat yang merupakan mitigasi bencana ini menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Karena masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan lebih cepat merespon peringatan dini, disiplin mengikuti jalur evakuasi, serta lebih siap menghadapi potensi bencana tanpa panik yang berlebihan. Hal ini membuktikan bahwa mitigasi juga membentuk budaya kesiapan yang kolektif.
Maka dari itu, kita juga perlu tahu realitanya bahwa bencana itu sifatnya berulang dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, kita bisa menguranginya. Oleh karena itu, negara butuh pendekatan yang konsisten dan berjangka panjang dalam menghadapi bencana pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.